Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbar Rasyad dengan NIM 1213010021 dari kelas Hukum Keluarga 2A. Di sini saya akan mereview materi sebagai bentuk penugasan atau UAS dari mata kuliah Politik Hukum Islam. Yang pertama, pemikiran politik hukum Islam menurut beberapa tokoh. Ada Hasbi Asyidiki. Hasbi Asyidiki sendiri lahir pada 10 Maret 1904 bertepatan pada bulan Jumadil Akhir tahun 1321 Hijriah. Beliau lahir di Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara. Beliau juga adalah generasi ke-37 keturunan dari Abu Bakar Asyidik. Oleh karena itu dengan namanya Hasbi Asyidiki. Pada pemikiran Hasbi Asyidiki ini dipengaruhi oleh beberapa aliran-aliran ulama usul fikih, diantaranya aliran ulama kalam atau mutakalimin, di mana metode yang digunakan oleh aliran ini memakai akal pikiran yang rasional dan alasan yang kuat dalam menetapkan kaidah-kaidah baku tanpa menghiraukan ketersinggungan kaidah tersebut dengan mazhabnya atau tidak. Nah, dalam jurnal Al-Ahwal volume 1 nomor 1 tahun 2008, sumber hukum yang digunakan oleh Hasbi Asyidiki dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum yang berasal dari Nas Al-Quran dan tidak dapat menjadi sebuah perdebatan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada sumber hukum yaitu ijtihad yang sering menjadi perdebatan, di mana ijtihad ini meliputi ada ijma, istihsan, maslahah mursalah, dan masih banyak lagi. Lalu ada pemikiran Hasbi Asyidiki mengenai sumber hukum Islam juga tidak orisinil pemikirannya, kan tetapi merupakan sebuah kesinambungan dari pemikiran intelektual klasik dari berbagai macam pemikiran. Hasbi Asyidiki ini juga terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang dianggap progresif dalam diskusi usul fikih. Di antaranya ada Al-Tufi, As-Salabi, Satibi, dan beliau sendiri. Nah, lalu ada pemikiran hukum menurut Yusuf Qaradawi. Pemikiran hukum menurut Yusuf Qaradawi adalah ijtihad yang dimana dibutuhkan pada segala usia, karena pada masa ini terjadinya perubahan kehidupan dan perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Oleh karena itu pada titik ini sangat penting untuk menjaga pintu ijtihad tetap terbuka. Seperti halnya hukum fikih mengatakan bahwa perubahan hukum tergantung pada perubahan waktu atau perubahan pedoman yang memungkinkan orang untuk mengatakan bahwa hukum Islam itu ketat, tidak elastis, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Aturan ini juga membuktikan bahwasannya persepsi sarjana hukum Islam klasik bahwa kebenaran hukum tidak harus diukur sejauh mana dapat menyesuaikan dengan teks suci, akan tetapi bisa juga dengan realitas yang berubah. Untuk itu Yusuf Qaradawi ingin mengembangkan ijtihad modern untuk mendukung perkembangan hukum Islam yang dapat menghasilkan ketentuan hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Nah, lalu ada pemikiran hukum menurut Azairin. Azairin sendiri seorang tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya kota Bukit Tinggi, yang lahir pada tanggal 28 November tahun 1906. Nah, pemikiran dari Azairin ini ialah mempelajari hukum sipil, yang dimana tidak hanya hukum sipil akan tetapi ada juga antropologi dan hukum adat. Nah, selain itu juga Azairin adalah seorang akademisi hukum yang memberikan perhatian besar terhadap perkembangan hukum Islam pada abad ke-20, yang dimana ketekunannya dalam mempelajari studi hukum bisa dilihat dari beberapa karya-karya dari Azairin ini sendiri, seperti Hukum Islam dan Masyarakat pada tahun 1950, Hendak Kemana Hukum Islam pada tahun 1960, lalu masih banyak lagi.
Adapun teori yang dibawakan oleh Zairin yaitu teori Egypte yang dimana diciptakan oleh orang yang mengaku sebagai sejarah Islam, yaitu Christian Snow Horgronje, yang dimana secara garis besar teori ini adalah hukuman yang berlaku bagi orang Islam mesti sesuai dengan hukum adat yang telah ditentukan pada setiap daerah. Nah, teori ini juga membuktikan bahwasanya hukum Islam dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat, sehingga hukum adatlah yang menjadi acuan untuk memperlakukan hukum bagi masyarakat, serta dapat dikatakan bahwa teori Recipte ini memiliki tujuan guna menghambat dan menghentikan luasnya hukum Islam, sebab teori ini diusung oleh Snow Horgronje dan telah membentuk konsep hukum sebagai dukungan politik pecah belah oleh pemerintah Belanda. Nah, adapun pengaruh Zairin pada politik hukum Islam ialah beliau pernah menulis tentang pemikiran hukum pidana Islam yang untuk mengemukakan dasar dan prinsip untuk menetapkan kompilasi hukum nasional sebagai kerangka pelaksanaan syariat Islam. Lalu ada Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 di Kabupaten Al-Bukhairo, tepatnya pada dataran delta Sungai Nil. Pada pemikiran beliau merubah pola pikir keagamaan bangsa Mesir yang rigid menjadi cair. Nah, pada masa reformasi Islam, menurut Abduh ini sangat penting, yang artinya nama upaya tersebut diharapkan menjadi vitamin pencerahan untuk berpikir. Nah, dalam upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, dimulai dengan perlunya sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode-metode yang bersifat modern, di mana materinya itu perlu melalui sistem pendidikan yang diukir secara sistematis. Nah, tak hanya itu, dengan reformasi Islam, Muhammad Abduh ini mengidealkan suatu pemisahan yang esensial dari yang tidak esensial, mempertahankan aspek fundamental dan meninggalkan aspek aksidental warisan sejarah. Karena menurut Abduh, Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam. Tapi ia menegaskan juga bahwasannya pemikiran merupakan sarana terpenting guna memahami keistimewaan kandungan atau tafsir. Nah, maka dari itu Muhammad Abduh sangat menekankan pada peran akal atau logika dalam mencari mutiara makna dari Al-Quran. Nah, adapun pengelompokan gagasan politik hukum dari pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama ada tanah air, yang kedua ada demokrasi dan pemerintah, yang ketiga ada hubungan undang-undang dengan sosiokultural. Nah, yang dimana aktivitas politik menurut Muhammad Abduh ini adalah dia pernah menjadi posisi terhadap Qaddafi Taufik, sehingga dia diasingkan keluar Mesir pada tahun 1879 dan juga tahun 1880, yang kembali ke Mesir dan memimpin majalah Al-Waqi'ah, Al-Misbiriyah, serta dia juga mendukung pemberontakan Purabi Pasha pada tahun 1882 yang membuatnya terusir ke Beirut, dan pada tahun 1884 mendirikan majalah Al-Urwah Al-Musqa. Lalu ada menurut Al-Yafi. Nah, Al-Yafi sendiri adalah seorang keturunan dari seorang kiai yang dimana beliau dadali beliau mengirimkan pendidikan di pesantren yang cukup dan
cucu dari Syekh Abdul Hafiz Bugis, yaitu Syekh yang dimana namanya sangat terkemuka di Indonesia dan juga menjadi guru besar pertama di Masjidil Haram. Nah, dalam mengkaji fikih, Al-Yafi memulai pada sisi historisnya. Beliau mengatakan bahwa pada masa awal pembangunan hukum Islam ada dua aliran dalam pemikiran fikih. Yang pertama, pemikiran fikih yang dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungannya, yakni Al-Ra'i dengan tokoh utamanya dari kubu Irak, yaitu Abu Hanifah. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Hadis dengan tokoh utamanya dari kubu hijau, yaitu Imam Malik, yang melakukan ijtihad fikih dengan dominan menggunakan sumber hukum, yaitu adalah Al-Hadis, daripada menggunakan rasio. Dalam hal biasa ini disebut dengan qiyas. Nah, adanya beragam kasus dan beragam nas yang memungkinkan untuk ditafsirkan berbeda dalam Al-Quran dan As-Sunnah bisa merupakan menjadi indikator bahwa ruang ijtihad menjadi keniscayaan, atau dengan kata lain, naslah hukum bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi oleh umat. Nah, paradigma ijtihad ini memberikan klasifikasi mengenai nas-nas hukum fikih yang berpotensi untuk dipahami dan diaktualkan. Nah, maknanya sesuai dengan kedalaman ilmu yang dimiliki. Lalu ada Profesor Dr. Haji Munawir Sajali, yang dimana beliau lahir di Desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925. Nah, dari beliau menjadi guru serta ikut aktif pada zaman pergerakan dan lebih aktif dalam pergerakan kepemudaan, Munawir memulai awal karirnya setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949 hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, Munawir sendiri adalah seorang intelektual dari Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Beliau juga memunculkan ide tentang reaktualisasi ajaran Islam dengan mengedepankan aspek maslahah yang beliau lontarkan pada tahun 1985 di Forum Yayasan Para Madinah. Nah, Munawir mengatakan bahwasannya situasi dan kondisi umat Islam saat ini sangat berbeda dengan zaman Rasul. Akan tetapi para pemikir Islam belum berani berpikir lebih kontekstual, sehingga akibatnya Islam yang dulunya di tangan Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran yang revolusioner dan sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat. Nah, dalam berijtihad, Munawir menawarkan beberapa metode, yaitu adat atau kebiasaan, yang dimana beliau mengutip pendapat dari Abu Yusuf yang mengatakan bahwasannya nas diturunkan dalam suatu kasus tertentu. Jika nas berubah, maka berubah pula dari hukum yang terkandung dalam nas tersebut. Bagi Munawir, nas hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Namun, apabila terjadi sebuah pertentangan antara nas dan adat, dan ternyata adat lebih menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka adat dapat diterima dan kekuatan hukumnya sama kuatnya dengan hukum yang diterapkan berdasarkan nas. Begitu. Nah, mungkin yang kedua ini mengenai nasakh atau nasakh adalah sebuah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima oleh Rasul pada masa sebelumnya. Munawir sering mengutip pendapat musafir besar seperti Ibnu Katsir, Muhammad Rashid Ridho, yang dimana
dari para musafir ini, nasakh merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu. Yang ketiga ada maslahah. Maslahah sendiri menurut Abdul Wahab Kolak adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin hanya itu yang dapat saya review, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.